Ya, saya Hendrik Prasetyo, caleg dari Partai Nasdem nomor urut 6 dari Dapil 3, Lubulingga Selatan 1 dan Selatan 2. Jangan lupa di subscribe IH Kreatif. Tolong pilih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Hijrah Setiawan, Raihan Jamba dalam program yang kalian tunggu, apalagi kalau bukan Gusur. apa Tuhan? Gudang Suara. Wih, mana penonton bayaran? Nah, gitu dong. Ya kan? Jadi, Han, Yoi. kita bakal ngobrol tapi jauh nih. Jauh. Kali ini narasumbernya jauh. Kita kan di barat, di Sukajadi. cek Cek dah. Iya. Jadi kali ini narasumber kita ada di daerah selatan, Daerah Selatan. Dapil 3. Dapil 3, Selatan 1 dan Selatan 2. Nah, kalau berbicara tentang dapil berarti sudah tahu kan beliau siapa kan? Guru. Gitu. Tapi ternyata sebelum kita korek-korek lebih dalam, ternyata kegiatan beliau ini ada di barat. Ada di barat. Iya. Jadi memang tipikal beliau yang gerilya kemana-mana. Membaur sama masyarakat. Gitu. Nah, tapi buat teman-teman, ternyata masih banyak juga yang belum subscribe channel Wah, YouTube kita. parah sih. Harus subscribe, share dan share sebanyak-banyaknya. Komen. Gitu maksudnya. Komen sama tekan lonceng. Nah, tekan lonceng. Jangan lupa notifikasi. Terus juga kita bukan cuma ada YouTube, kita juga punya sosial media yang lain. Kita punya Facebook, Instagram, dan TikTok. Jadi buat teman-teman langsung di-follow dan di-share juga, di komen apa aja terserah. Yang penting sesuai etika. Waduh. Iya. Cari apa? Enggak bahas ke situ dong. Bahas ke situ kan. Jangan ke sana dong. Jadi Mas Iza, selain itu kita ada program baru nih. Apa tuh? Program Mimbar Bebas. Oh. Jadi untuk seluruh masyarakat Lubuk Linggau yang pengen karyanya dipublikasikan berupa puisi, berupa lagu, berupa komedi. Apa? Kritik pemerintah juga bisa. Ya bisa sih. Tapi etik. Jangan. Aduh. Kok balik ke situ lagi. Situ. Langsung aja lah. Jadi Mas Iza, kita ketemu nih. Aduh, alhamdulillah dapat kesempatan ngobrol sama tokoh yang inspiratif di dunia pendidikan dan sosial. Wah. Pak Hendrik Prasetyo, Magister Pendidikan. Magister Pendidikan. Tidak usah diragukan lagi pendidikannya bagaimana kalau Bahasa gitu, Inggris, kan? Bro. Bahasa Inggris. You can speak English, you know? What's life, Pak? Selamat datang ke Hendrik. Jadi kalau Nasdem kakak. Oh ya kakak. Jadi sebelumnya terima kasih banyak ini Hendrik sudah mampir ke sini. Jadi buat teman-teman, ini kayak Hendrik Prasetyo, Magister Pendidikan, ya kan? Beliau adalah salah satu calon legislatif dari Partai Nasdem untuk di Dapil Selatan. Dapil 3. Dapil 3. Selatan 1, Selatan 2, nomor 6 enggak ya? Nomor 6 gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga kan? Ya kan anak-anak muda di daerah sana. Tapi kalau Facebook di Facebook itu udah seliwuran nih. Oh iya. Foto-foto, video-videonya. Nah, ini kita dengar orang yang langsung. Gitu. Benar. Kalau Hendrik, sambil kita ngobrol-ngobrol nih, boleh ngopi dulu, boleh segala macam. Kalau untuk kegiatan kesehariannya biasanya ngapain aja nih Kak, di luar dari tadi kan kita udah bahas kan kepala sekolah, ya kan, kepala sekolah juga segala macam, tinggalnya di pekerjaannya di barat, ya kan. Oke, jadi selain kita di dunia pendidikan di SMK Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau, kita juga bergabung ke PSM, Pendamping Sosial Masyarakat. Jadi kita ingin gimana masyarakat yang ada di sekitar, terutama di daerah Lubuk Linggau Selatan 2,
kita bisa membantu tentang sosialnya, misalnya gitu. Udah di dunia pendidikan, Sosial. sosial Ya, makanya juga. tadi kan inspiratif di pendidikan dan sosial. Oh, maksudnya gitu. benar. Tapi untuk status sudah menikah kayak? Alhamdulillah Sudah menikah, sudah istri punya. alhamdulillah 1. Wah, alhamdulillah 1 ya kan? Anak udah ada. Anak 3. 3. Oh, 3. Mau tanya kemana? Waduh. Saya sudah Saya tahu tahu. di situ anak pertama, Anak pertama. laki-laki perempuan. Iya. gitu ya. Oke, jadi memang anak pertama perempuan, perempuan. anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki juga. Oh, laki-laki. Oh, iya. 1 perempuan, 2 laki-laki. Laki. Dijagain doa adik-adiknya. Kemana masuknya? Yang cewek tadi Pak. Waduh. Kenal lah kan. Iya, benar. Nggak kenal maka nggak sayang. Siapa tahu ada teman-teman anak bapak yang nonton. Oh iya benar. Benar. Ya. Jadi yang pertama mereka sudah kuliah di Aisyah Yogyakarta. Jogja. Semester akhir, insya Allah tahun ini dia Wisuda. Jadi yang kedua semester 4 di Unip. Nah, yang ketiga ini jauh. Baru kelas 1 SD. Oh, 1 SD. Jaraknya jauh. Yang nomor 2 sama kayak aku, Pak. Bener ya? Bungsu nggak jadi. Oh, iya, jadi. Aku 10 tahun beda sama adek. Oh, banyak. Ini 13 tahun itu tuh. Waduh, 13 tahun. Rezeki, Pak. Iya. Jadi memang beliau juga sudah inian. Tadi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol panjangan, main ke rumah. Main ke rumah. Iya. Sekalian silaturahmi. Siap. Tapi lagi di Jogja. Iya. Wow. Iya. Memang ya sudahlah. Udah terbiasa Bapak dia ketemu anak-anak nakal ya. Nakal. Oh iya. Iya. Jadi kelas biasa gitu tuh. Biasanya Pak banyak-banyak yang kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan nih, kita kan tadi udah bicara tentang Kendrick juga di PSM juga kan, di sosial segala macam. Tapi kok kenapa mau terjun ke dunia politik nih Kak? Ya, justru itu dengan kita sudah di dunia pendidikan, dunia PSM, ternyata cuman sebatas itu kita belum bisa membuat lebih banyak berbuat lagi. Ya, dengan kita bergabung ke politik, maka kita akan mengetahui apa-apa yang lebih bisa kita perbuat ke depannya. Gitu. Ya, benar-benar. Jadi apalagi kita juga sudah bergabung ke politik, bukan yang baru. Sejak tahun 2012 kita sudah gabung ke politik. Jadi bila kemarin 2019 ternyata belum rezeki, jadi kita maju lagi di 2024 ini. Oh, sudah pernah untuk pernah. maju Ya. di Dapil Selatan Di waktu Dapil itu. Selatan. Oh, Dapil Selatan. Bukan wajah baru ya. Bukan wajah baru, memang pemain lama ya. Cuman hari Casing ini lama. gitu. Dengan membawa semangat baru. Semangat baru. Dengan semangat Semangat baru. perubahan. Semangat perubahan. Perubahan. Ini kan? Wah. Semangat perubahan kan gitu. Jadi tapi ada nggak Kak rasa apa ya bilangnya ya, kayak pernah patah semangat ketika udah mencalonkan diri kan kemarin itu sempat gagal, ada nggak sempat patah semangat gitu? Alhamdulillah tidak pernah patah semangat. Jadi dengan kegagalan itu, maka kita ingin lebih banyak lagi untuk bergerak, untuk berbuat. Kalau kemarin 2019 kita bergabung ke sosial. Nah, dengan berpikir gimana sih supaya kita bisa banyak berbuat, kita bergabung ke sosial. Bergabung ke sosial sehingga nantinya dengan sosial itu bisa mengetahui apa sih aspirasi masyarakat yang diinginkan seperti itu. Wah, jadi memang apa ya bilangnya, kalau patah semangat sih ya jangan di politik. Ya, Benar. Jadi Kak, apa namanya kan? Tadi kan kita bahas nih banyak pendidikan. Kakak nih udah terjun nih. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol juga, udah jadi kapro di Unpari, di PGRI juga. Sekarang udah jadi kepala sekolah SMK Negeri 2 kan, Pak. Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau gitu. Nah, jadi untuk terkait pendidikan nih Kak, apa sih yang udah Kakak berikan kepada pendidikan khususnya di bidang pendidikan? Apa udah sekolahin apa program sekolah gratis dan lain-lainnya gitu. Ya. Jadi kita di sekolahan di SMK Muhammadiyah Kota Lubuk ini kita memberikan program sekolah gratis bagi anak yatim piatu. Jadi kita inginnya masyarakat yang tidak punya orang tua itu bisa mengenyam sekolah. Jadi kita berikan gratis 3 tahun SPP. Kemudian juga kita nyambung juga dengan program pemerintah kan, ada program KIP mahasiswa. Jadi kalau setelah mereka tamat dari SMK, mereka bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi seperti itu.
Jadi kita berikan di SMA itu di tingkat SMK. SMK supaya mereka dapat pendidikan gratis gitu. Itu sudah kita langsung laksanakan sudah ketika di SMA Muhammadiyah Lubuk Linggau Musyarawat kita sudah buat program seperti itu. Kemudian saya pindah di Lubuk Linggau, kita berikan juga program itu ke SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Oh, itu dari Musirawas tuh bab kakak yang bawanya ke Linggau nih kak. Program itu ada juga program seperti itu. Wah. Jadi kita pengen tadi bisa membantu masyarakat. Masyarakat kita agak miris ketika melihat anak-anak yang tamat SMP tidak ke sekolah. Gara-gara orang tuanya sudah meninggal duluan. Jadi kita berikan mereka ya tadi supaya sama-sama mengenyang pendidikan. Benar. Karena ya pendidikan balik lagi sih benar kata Kak Hendrik kan pendidikan. Kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan, banyak sekali anak-anak hari ini khususnya di Kota Lubuk Linggau apa bilangnya yang masih berkeliaran segala macam. Nah, dengan adanya program seperti ini dan juga disupport oleh Kak Hendrik, ya kan? Jadi ini bakal lebih tercover lagi anak-anak yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jadi jangan ada broken home, broken heart, gitu kan? Apalagi kalau udah duduk nih Kak Ijra, lebih luas lagi tangannya tadi kan. Benar. Jadi mungkin sudah banyak juga yang dibantu untuk sekolah di SMK Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak. Oh, tapi kalau misalkan ada pertanyaan gini, yang di SMK Muhammadiyah itu maaf nih teman-teman, bukan bermaksud apa-apa. Memang yang mereka yang tidak punya orang tua lagi, tapi mereka tinggal di rumah sendiri atau memang harus ke panti asuhan. Ya. Jadi memang beberapa siswa yang sudah sekolah di tempat kita ada yang tinggal di panti asuhan, tapi juga mereka jika masih tinggal sama keluarga, tidak masalah. Tidak masalah kita bantu pendidikannya, tapi kalau memang tidak punya keluarga kita bisa arahkan ke panti asuhan. Kebetulan kita ada panti asuhan putra dan panti asuhan putri. Oh, ada panti asuhannya juga. Ada. Mereka sehingga bisa tadi membantu kehidupannya. Jadi kehidupan tiap hari bisa di panti, kemudian sekolahnya bisa di tempat kita. Oh iya kan yang di Sukajadi ada tuh yang putra. Kalau yang putrinya ada di ini di belakang ini ya rumah dinas. Oh iya di apa ada yang apa bilangnya itu ya toko-toko dasar kalau tidak salah masuk ke situ ya. Daerah apa tuh Gang Ma'ruf ya betul. Gang Ma'ruf gitu yang di apa simpang ini kayak Gang Ma'ruf di simpang Gang Ma'ruf gitu. Jadi ya memang kalau misalkan itu ya buat teman-teman juga buat keluarga-keluarganya yang masih bingung mau anaknya sekolah di mana, berarti SMK Muhammadiyah bakal welcome. Siap terima welcome. Udah ada bukti nyata. Ya. Benar. Jadi tadi kan kita udah bahas Kak Hendrik nih sebagai tokoh inspiratif pendidikan dan sosial. Nah tadi kan udah di bidang pendidikan nih jasa-jasa Kak Hendrik yang telah bukti nyata kan. Kalau untuk sosial sendiri Kak kepada masyarakat nih apa sih yang udah diberikan? Ya. Jadi di bidang sosial selain saya bilang tadi kita gabung ke PSM. Ya kita memfasilitasi masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan, jadi kita cover mereka untuk kita usulkan ke dinas sosial. Ya, dan juga kita gabung ke Linggau Berbagi. Linggau Berbagi. Ya. Dan juga ada Jumat Berkah. Jadi mereka itulah yang bisa kita berikan ke masyarakat. Selain kita tidak bisa memberikan dengan biaya, finansial, kita bisa berikan dengan pikiran, dengan tenaga, sehingga ya tadi minimal mengurangi beban bagi mereka. Iya benar. Oh, berarti kalau misalkan ada yang pengen mengajukan PKH segala macam kayak itu bisa langsung dari PSM. Bisa dari PSM. Kebetulan saya kan ketua di Selatan. Ketua PSM Selatan. PSM Selatan 2. Biasa lu ini. Track record tadi kan. Iya. Tapi gini, ada pertanyaan juga. Berorganisasi baik di masyarakat, pernah ikut organisasi apa aja nih sebelum kita lanjutin pertanyaan itu. Jadi di masyarakat ketika masuk di Lubuk Linggau tahun 2008 kita gabung ke PKP RMNI. Ada Masjid Remaja Lubuk Linggau. Kemudian gabung di KNPI. Di KNPI juga. Dan di Forum DAS, Forum Daerah Aliran Sungai. Dan juga ada banyak nggak tahu ya. Di AMI, Angkatan Mahasiswa Islam Indonesia. Wow. Kalau dari guru ya dari PGRI gitu ya. PGRI kan ada gitu. Memang luar biasa loh pengalaman beliau. Ini Pujasma kebetulan kita dari Jawa gitu ya. Dari Jawa kita gabung ke Pujasma kebetulan dari ketua bidang pendidikan di Kota Lubuk Linggau dan termasuk pembina di Kecamatan Selatan 2.
memang bidang pendidikan. Udah di sosial, ya kan, ke masyarakat dan pendidikan juga. Bayangin nggak, Mas Ija, kalau Kak Hendrik duduk. Gimana tuh? Wah, ini kan selagi dia di organisasi yang notabene finansial dan yayasan aja sudah banyak tersentuh nih. Iya. Apalagi dengan visi misi Kak Hendrik ke depannya kan tentang hal-hal tersebut. Iya, ini apa ya bilangnya ya? Banyak orang tuh duduk caleg tuh duduk tapi nggak ada tujuan. Kak Hendrik kan jelas nih. Jadi tujuannya udah ke sini udah jelas ya. Pertama bidang pendidikan, ya kan? Sosial, kemudian sosial juga. Jadi ketika anak-anaknya sekolah, orang tuanya juga harus diberikan edukasi. Baik itu bidang sosial segala macam. Kan luar biasa. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan gini, Kak, dari apa yang sudah Kak lakuin, bukan dalam artian kita mengharapkan sesuatu setelah apa yang kita berikan kan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, apa sih yang Kak sebenarnya harapin kepada masyarakat, khususnya di Dapil Selatan nih? Ketika Kak sudah memberikan sepenuhnya kehidupan, ya bidang pendidikan dan sosial tadi itu, Kak. Ya, kita harapkan tadi kita bisa mengurangi beban mereka kan. Jadi makanya kita pengen maju di politik gitu ya. Jadi anggota DPR, dengan maju seperti itu kita bisa berbuat lebih banyak gitu, lebih banyak. Kalau selama ini kan jelas kita ya ada support dari donatur, tapi kalau dengan kita bergabung dan jadi anggota DPR, tentunya kita sendiri yang berikan donatur tadi kan, kita sendiri yang menyupport ke mereka apapun apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu, tentang pendidikannya maupun tentang perekonomiannya seperti itu. Jadi ya ini masyarakat Dapil Selatan nih, Dapil 3 ya. Dapil 3, Selatan 1, Selatan 2 nih. Kalau Pak Hendrik hari ini sudah all out ya kan? Pak Hendrik hari ini sudah all out, sudah memberikan sepenuhnya untuk bidang pendidikan dan sosial. Nunggu apa lagi? Tadi apa tersentuh juga Mas Ida? Bukan untuk pribadinya, malahan kayak bisa berbuat lebih banyak lagi masyarakat dulu yang dipikirin. Tapi gini Kak, kalau izin nanya umur. Kalau sekarang di umur berapa Kak? Berapa? 17. Wah, semangatnya umur 17. Karena ya sorry Kak sebelum dijawab. Ya karena gimana ya kalau misalkan beliau jawab berapa dulu Kak, jawab dulu. 35 enggak? Wah. 35 sih. 35. Dibalik ya. Kita perlu 50. 50. Ya, 50. Tapi gini kan, jadi yang jadi kepikiran tuh gini, beliau sudah di umur 50, beliau masih memikirkan tentang pendidikan untuk generasi loh. Ini bukan tentang keluarga sendiri nih. Ini bukan tentang keluarga sendiri, tapi ya beliau juga pendidikan, kemudian ke masyarakat. Ya kalau aku pribadi sih, aku punya mindset kayak gini, aku umur 40 udahlah nggak mau ngapa-ngapain. Tapi dengan kayak Hendrik yang udah di umur 50 masih care, masih ya gini sih sebenarnya anak-anak muda harusnya seperti ini. Ya kan? Jangan sampai kita malah yang muda-muda semangatnya malah kendor. Mungkin gini Kak Ica. Mungkin Kak Hendrik ini kan terjun ke lapangan langsung nih. Dengan ikut organisasi kemasyarakatan, pendidikan segala macam, pasti banyak temuan-temuan kayak banyak nih yang putus sekolah, yang nggak dapat kerja dan lain-lain ini kan, udah ada apa menyentil nih kayak, ini harus saya bantu nih gitu. Betul. Jadi dengan kita terjun ke lapangan, ternyata masih banyak juga warga itu yang rumah masih papan, perekonomiannya masih mikir besok itu makan apa gitu. Bukan setahun lagi kita makan apa, bukan. Besok itu makan apa gitu, dia masih bingung. Itu yang masyarakat yang perlu kita bantu. Gitu. Tapi kalau untuk di wilayah selatan sendiri, kalau misalkan kita tanya persentase nih Kak, dari menurut Kakak sendiri berapa persen sih masyarakat yang masih membutuhkan bantuan-bantuan sosial? Jadi kalau yang belum terbantu paling sekitar 10% lagi lah gitu. Karena hampir seluruhnya data itu sudah hampir 70% sudah terbantu gitu. Sudah terbantu. Jadi kita juga bekerjasama dengan Pak RT, mana warga-warga Pak RT yang belum tercover itu kita suruh mengusulkan gitu. Jadi hampir seluruhnya sudah tersentuh gitu. Ada beberapa mungkin yang belum keluar, mungkin usulan sudah diusulkan tapi ternyata belum keluar gitu. Jadi gitu kan banyak sekali sih yang jadi pembelajaran kita kan ketika kita ngobrol seperti ini kan. Kalau misalkan ada pertanyaan gini, Pak Henry, kalau misalkan kami ke rumah, kami minta bantuan datangnya jam 10 malam. Gimana tuh Kak? Kalau misalkan ada yang datang jam 10 malam.
Welcome. Kita welcome. Kemarin juga ketika ada angin puting beliung di Simpang Priok gitu, jam 12 malam terkabar gitu kita berangkat. Wah. Oh, emang tuh ada kejadian puting beliung puting beliung kan sekitar jam 10-an ya. Jam hujan bener-bener. deras itu, jadi kita jam 11 keluar dari rumah, kita melihat kondisi di lapangan. Oh, Sama gitu-gitu. dengan kawan-kawan. Gitu. Nih Kak, balik lagi ke masalah pendidikan kan. Kakak tuh kan dari PGRI, dari SMA Muhammadiyah Musirawas, dari jadi Kaprodi juga Kak ya? Iya, Kaprodi iya. di STKIP yang sekarang jadi Unpari kan? Iya. Oh, sekarang udah jadi Unpari. Sekarang jadi Unpari dan sekarang di Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Jadi ada nggak sih Kak, apa namanya, kakak ini kan banyak nih berhadapan sama anak-anak yang kurang ajar nakal gitu ya. Bener. Yang celana sobek-sobek. Oh, di depan orang tua. Aja. Pasti lah ngalamin Iya, kan. pasti. Ada nggak Kak kayak wah nih bagian terkesan dalam hidup nih saat jadi pengajar dan pendidik nih gini gitu. Betul. Jadi ada sih kesan seperti itu. Jadi justru anak-anak seperti itu jangan dijauhin. Kita harus dekatin, kita rangkul dia untuk tadi kita berikan edukasi supaya dia berubah. Tapi kalau kita jauhin, tetap anak itu punya pikiran tersendiri. Oh iya benar. Mungkin di rumah dia ada broken home, ini seperti itu, atau mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi di sekolahan kita dekatin, kita rangkul, nah ternyata dia bisa berubah. Mungkin satu sisi dia udah bisa belajar, kata dia mungkin ya kurang bisa menerima pelajaran. Di sisi lain bidang seni, bidang non akademik ternyata bisa diangkat mereka. Oh. Ya beberapa saya lihat itu ada yang belajarnya pening, belajarnya dia pusing, akhirnya tadi tidak terlalu banyak melihat pelajaran, tapi ternyata diajak ke seni atau olahraga ternyata dia termotivasi dan menjadi juara. Mereka punya bidangnya masing-masing Ya, berarti. betul. Kita benar-benar. jangan menjudge orang itu ini nakal, sudah kita tidak perlu diperhatikan. Justru anak yang nakal itu kita perhatikan, kita bisa melihat di mana sih mereka keinginan mereka tuh, kemampuan mereka di bidang apa gitu. Ternyata bisa futsal, ternyata bisa seni, ternyata bisa teater. Itu yang bisa kita angkat ke mereka. Kita contoh aja di SMA Muhammadiyah Tugu Mulyo gitu. Ternyata anak itu diajari ternyata tidak bisa sama sekali. Ketika diajak teater di Musirawas sama Muhammadiyah itu selalu juara 1. Wah, Mereka pinter acting Ternyata. ternyata. Betul. ternyata enggak Di bidang-bidang tertentu di gitu. tertentu. Ya, Enggak seharusnya kalau enggak pinter matematika tuh enggak jadi orang gitu Ya, lah ya. itu salah itu. Salah. Wah, gitu. Bener. Bener. Nah, tadi kan anak orang yang diajar Kak. Nah, anak orang diajar ya kan. Bener orang ya. Iya, anak orang. Ini kan Calon siapa? waduh. Ini kan di Salamanan. waduh. Ini kan Kakak ada apa namanya? Ada 3 anak, yang Iya. satu udah semester akhir, yang satu udah semester 4 di UNIP, Iya, dan betul. yang satu nih Masih masih SD kan. Jadi di era sekarang nih ini kan untuk tips kami juga calon orang tua kan teman-teman yang nonton. Iya bener kan, bener. Ketemu contoh yang baik Kak Iza. Jadi kita boleh minta tips dan triksnya sekarang nih di dunia sekarang nih kan Kak, anak-anak tuh kayak mental healthy, cara mendidik kayak generasi yang lama sama generasi sekarang kan pasti beda nih Ya, beda bondingnya jauh, kan. beda jauh. Nah boleh nggak Kak bisa kasih tips mendidik yang versi Kakak yang baik Ya. yang benar gitu. Sebenarnya kita juga bukan orang tua yang sempurna, bukan, tapi ya jelas ada beberapa hal mendidik anak itu tidak cuma istilahnya memberikan nafkah, memberikan pembayaran kegiatan-kegiatan apa yang dibayari selesai, itu bukan. Ternyata ada secara psikologi kita harus dekat dengan anak. Satu sisi kita harus tegas, satu sisi harus jadi kawan. Oh. Jadi kawan. Jadi beberapa anak itu ketika dia sudah belajar capek gitu, nonton bioskop bisa aja. Ayo kita nonton bioskop ya, saya kawan aja gitu. Nonton bioskop, tawa-tawa lihat bioskop juga. Itu kawan sendiri kan. Mungkin disitulah dia merasa dekat. Orang tua aku ini dekat dengan aku. Tapi satu saat kita harus disiplin. Sekolah berangkat jam sekian. Oh. Gitu. Jadi orang tua harus memerankan beberapa peran. Peran sebagai orang tua, peran sebagai kawan, dan peran sebagai kakak adik. Kakak adik itu harus kita pahami. Kalau tidak seperti itu, anak-anak banyak kan tadi orang tua tidak dibilang anak tadi tidak bisa apa itu care ya, Iya. tidak peduli pada orang tua aku nih. Jadi akhirnya dia mencari kesibukan tersendiri. Kita alhamdulillah orang keluarga kami tidak seperti itu. Kita di masa-masa tertentu kita kawan, masa tertentu harus disiplin sebagai orang tua, masa tertentu dia sebagai kakak adik itu cara mendidiknya. Banyak Kurang lebih peran seperti tadi. itu. Iya, jadi contoh Jadi sih. contoh sih, Bener. bener sih. Setuju sama Kak Hendrik, kayak kalau kita nggak deket sama orang tua tuh kayak tertutup jadi Betul, ada betul. masalah Di kamar. malu Akhirnya. iya dikunci di kamar jadi pelarian di tempat lain Iya, lain. tapi kan kalau kau sendirian dekatnya dengan ayah atau ibu.
Aku deket sama ibu sih. Kalau bapak kan lebih sibuk, lebih kerja sama. Jadi cerita apapun sama Ibu. Enggak juga. Iya sih karena bukan yang tipikal yang dekat juga. Ngerasa sepakat sama Kak Hendrik. Sebagai orang tua walaupun sama-sama sibuk harus meluangkan waktu. Harus meluangkan ya, waktu. kami berdua suami istri sama-sama sibuk. Hmm. Tapi ada peluang waktu pasti tiap hari ada untuk anak. Oh, kalau istri bahasa Inggris juga? Ya, kebetulan dia ngajar juga kan. Ngajar juga. Pulang mungkin sampai sore gitu kan. Tapi kita tetap meluangkan waktu untuk anak. 1 jam, 2 jam untuk bergaul. Untuk melihat ada PR enggak kira-kira. Jadi seperti kawan, kita ajari. Kita sama-sama belajar bersama gitu. Tadi malam minggu kalau udah ada kegiatan mah kita nonton ya. Nonton bareng-bareng gitu di bioskop gitu. Iya. Berarti Kak Ijra belajar bahasa Inggris dulu biar bisa ke rumah. Itu tujuannya ke situ aja. Kalau di itu langsung bahasa Inggris ya. This is martabak. Gitu kan. This is martabak. I'm sorry. Apa sih calon mertua bahasa Inggris? Waduh. Kalau aku insya Allah udah ada. Gitu nanti bisa lah diobrolin. Oke, tapi gini Kak, tadi kan kita udah bahas tentang permasalahan pendidikan, masalah sosial. Tapi ternyata hari ini generasi Z, Gen Z ini masih banyak juga yang belum mengenal politik. Nah, apalagi Kakak sebagai tenaga pendidik lah, sampai hari ini masih di SMK Muhammadiyah, baru juga di SMK Muhammadiyah. Nah, gimana? Ada nggak sih apa yang bakal Kakak sampaikan kepada generasi muda tentang politik itu sendiri secara ruang lingkup yang umum aja sih sebenarnya? Ya. Jadi politik itu bukannya milik orang tua ya, bukan milik senior. Jadi kita selaku ya, pendidik ataupun masyarakat harus berikan pendidikan, education pada anak-anak yang baru ya Gen Z tadi ya, tadi itu. Karena pendidik kalau kita tidak ajari mereka, kita menganggap politik itu kejam. Politik itu haram dan lainnya. Jadi dengan memberikan pendidikan yang baik, bahwa politik itu santun, politik itu bisa demokrasi yang baik dan lainnya, sehingga mereka tadi ikut bergabung, anak-anak yang muda tadi bergabung ke dalam politik, bisa memahami gitu. Jadi tidak menjudgment bahwa politik punya orang tua lah, kita yang muda tidak bisa ngomong politik. Kan kalau udah dari mulai sekarang kapan lagi gitu. Iya benar. Jadi gitu nih teman-teman Gen Z nih, jangan ngerasa politik nggak penting, nanti siapa aja yang terpilih. Benar. Aku masih tetap seperti ini, ya enggak. Jadi untuk teman-teman Gen Z yang ada di dapil 3, dapil 3 Selatan 1 dan Selatan 2, yuk hari ini kalian sudah punya sosok sebagai orang tua yang memberikan pendidikan dan ke masyarakat. Nah, ini contoh buat kalian ya kan, contoh buat kalian untuk ternyata politik tuh gini ya kan, di rumah juga kan berpolitik. Ya dan kan? Juga Kak Hendrik juga apa namanya? Orang yang enak loh diajak diskusi. Kayak kemarin kita udah berapa kali ketemu kan diajarin gini kan. Bener. Jadi kalau kawan-kawan tuh jangan menjustis, ngobrol dulu, kita sharing dulu bareng ya kan. Jangan ngambil kesimpulan gitu. Tapi kalau misalkan ada Gen Z ini Kak, yang bakal ngajakin diskusi. Tapi ya namanya Gen Z kan kayak kita nih masih kurang ajar juga kalau ngomong. Kakak masih bakal tetap welcome nggak ketika mereka datang untuk kumpul nih ya di rumah Kak Hendrik kan, kumpul sharing ada 1.000 pemuda lah kayaknya. 1.000 pemuda tinggal tambah 800 lagi nggak apa-apa. Tinggal 4.000 sih 4.000. 5.000. Nggak bakal welcome nggak? Ya, kita welcome. Kalau kita sudah terbiasa bergaul dengan anak-anak ketika di sekolah. Jadi kita welcome siapapun yang anak-anak Gen Z tadi mau welcome ke rumah, silakan kita welcome. Kita bisa diskusi bareng-bareng, kita bisa sharing kan, sharing apapun yang bisa kita bahas di situ. Ya, kalau misalkan kepala sekolahnya seperti ini, respon siswanya seperti apa ya? Wah, kita besok gitu. Gimana Han? Kita besok ngobrol bareng anak murid Bapak juga. Nah, gimana kalau kita undang kan? Gimana sih sosok Pak Hendrik dari mata siswanya? Dari mata siswa. Tapi ya kan? Apa namanya? Keren juga SMK Muhammadiyah ini kan Kak Ijra jurusan kan, ada multimedia, ada apa lagi tuh Kak? Kejuruan segala macam kan. Ya. Jadi Kak Hendrik nih ngajak teman-teman nih bahwa nggak semua pekerjaan tuh ASN, nggak semua pekerjaan ini ternyata ada hal lain, skill lu bisa jadi uang juga, bisa jadi pekerjaan juga. Soft skill. Nanti kita undang. Iya benar-benar nanti bakal kita undang lah. Kalau misalkan nih Kak, di pertanyaan terakhir nih Kak,
kayaknya kita udah durasi berapa menit nih. Wah, masih 5 menit lagi kata prompter ya kan, kata kru nih. Jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Apa harapan Kak Hendrik kepada masyarakat khususnya di Dapil Selatan mengenai Pileg di 2024 ini di tanggal 14 Februari nanti? Ya, kita berharap masyarakat Lubuk Selatan 1 dan 2, Dapil 3 terutama. Jadi pilihlah calon yang kira-kira bisa peduli pada masyarakat. Ya, selama ini bergaul dan berbuat untuk masyarakat, bukan cuma ketika mau maju baru bergaul ke masyarakat kan. Seperti itu banyak orang ada sudah ya itu mendekat ada maunya gitu. Tapi kalau kita sudah berbuat jauh-jauh hari 5 tahun yang lalu sudah berbuat, tentunya mereka jadi bahan pertimbangan bagi masyarakat. Jadi pilihlah kira-kira orang-orang yang bisa peduli pada masyarakat. Seperti sesuai dengan tagline kita kan. Apa tuh Kak? Ya, muda, peduli, visioner. Wah, menuju perubahan. Luar biasa lu ini kan. Ada gagasan yang dibawa, ada visi yang dibawa. Muda, peduli, Visioner ke depan. Muda, anak muda, peduli kepada masyarakat, visioner masa depan. Masa depan. Luar biasa lo itu. Kasih tepuk tangan. Karena kita udah ngobrol terlalu panjang nih. Sayangnya bukan ini KTP Selatan gitu. Iya. Saya kita barat ya kan. Barat untuk Selatan lah. Bantuannya Kak Hendrik. Iya, teman-teman yang di Temam nih. Temam. Air terjun Temam. Apalagi nih di Marga Mulia, Amula Rahayu, Tanah Priok itu selatan semua tuh masa dipilih ya kan. Iya, ini ada loh. Sosok inspiratif segitu. Aduh, parah itu. Sudah tapi udahlah kita langsung ke closing statement. Tadi apa tuh closing statement Kak Ijra? Jadi closing statement ini adalah kayak kata-kata bijak, motivasi yang mau disampaikan kepada teman-teman yang penonton hari ini. Nah, jadi mungkin closing statement ini nanti akan ditutup oleh Kak Hendrik, ya kan? Jadi mungkin Rehan dulu. Oh, boleh. Karena saya belum mempersiapkan. Ya, apa ini? Nanti saya pakai bahasa Inggris di komen. Ini tajwidnya kurang. Oh, bukan tajwid. Iya. Bukan ngaji. Ayo Han, boleh Han closing statement dari Rehan. Oke, closing statement dari saya, kalau dasarnya sudah nggak suka, kesalahan sekecil apapun dibesar-besarkan. Kalau dasarnya sudah nggak suka, ada di mana tadi? Oh iya, promptnya. Ya boleh. Tapi ini jangan dikat ya, jangan dikat ya ini. Ya, oke. Apalin dulu. Udah apa? Jadi, kalau dasarnya sudah suka, kesalahan sebesar-besar apapun dibenarkan. Kalau dasarnya sudah tidak suka, kebenaran apapun disalah-salahkan, Jadi fanatisme itu mengasih ketidakadilan dalam memilih. Jadi buat teman-teman apalagi Gen Z, ayo subjektif memilih yang ada visi misi, yang ada tujuan dan goalsnya ke depan, teman-teman. Itu mungkin. Ya, dan juga yang berani tampil di iklan kreatif. Yang berani, ini kan ada jejak digitalnya nih, ada bentuk pertanggungjawabannya dan Kak Hendrik berani. Iya, nanti bisa langsung teman-teman ketika Kak Hendrik jadi nanti. Amin. Ya, Kak, di menit 11-12 Kakak bahas ini kok nggak terrealisir. Itu bisa di situ. Bisa dong. Benar-benar. Langsung aja closing statement dari aku. Kok belibet ya? Iya, kayaknya malam ini malam belibet. Oke, closing statement dari aku, proses adalah hasil. Mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilalui sama Kendrick, bahwa setiap perjalanan itu adalah hasil. Bagaimana kita mensyukuri dan bagaimana proses untuk selanjutnya menjadi lebih baik. Gitu. Biasa. Iya. Ya mungkin closing statement penutup dari Kak Hendrik, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, jadi segala macam kegiatan kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari kemarin kita tinggalkan gitu. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan seperti di Muhammadiyah kan, fastabiqul khairat kan. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita harapkan nantinya ke depan ya lebih baik gitu. Baik. Sudah. Sudah. Oh,
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Wah, kader Muhammadiyah juga, Bang. Wah, langsung ya dompleng ya. Sang Surya. Ya, saya Ais, Pak. NU. NU dan Muhammadiyah tetap bersatu. Satu dong. Sahadatnya sama kan. Sama. Oke, terima kasih banyak Kak sudah mampir Oke, ke siap. Gudang Suara IHA Kreatif. IHA Kreatif. Mudah-mudahan kedepannya hajat dari Kak Hendrik Amin. bisa terijabah menjadi anggota dewan agar relasi kita biar lebih lancar. Amin aja dulu. Amin aja dulu gitu. Kak Hendrik di nomor berapa, Kak? Di nomor Partai Nasdem nomor 6. Partai Nasdem nomor 6, Dapil Dapil 3. 3, Selatan 1, Selatan 1, Selatan 2. Selatan 2. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini, ya kan? Karena kita pembawaannya ini memang agak lebih mendayu-dayu ya. Iya, santai, ngobrolnya santai karena beliau juga sebagai Sosok ayah. ayah pendidik. Jadi kita nggak bisa ceplos-ceplos. Jadi ngadep ke Pak sekolah. Tapi memang lebih tenang sih Benar. podcast hari ini lebih tenang ya. Gak ada tukang bakso lewat. Enggak ada tukang bakso lewat karena kita mengulik dari apa yang sudah pernah Kendrick lalui gitu. Dan mungkin itu aja buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe juga. Seluruh sosial media kita juga di follow juga, dan balik lagi jangan lupa di like dan di komen. Langsung aja Rehan. Jadi mengutip dari Ustadz Ibnu Hambali, di mana pemuda berkumpul di situ suara digaungkan. Tetap stay tune di IHA Kreatif di dalam program Gusur tentunya. Apa tuh? Gudang Suara. Izin kita foto dulu Kak.